Ibu, saudara-saudaraku, sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, selamat pagi. Saya Pendeta Arpeles Lakudoo, Pendeta Emeritus GPIB, menjumpai Bapak Ibu dalam acara Morning Call di pagi hari ini. Sebelum memulai semua aktivitas kita bersama, marilah kita bersama-sama sejenak berteduh diri untuk disapa oleh firman. Dan itu marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepadamu untuk pemeliharaan dan cinta kasih-Mu yang selalu dinyatakan dalam hidup kami, tiap pribadi, tiap keluarga, tiap rumah tangga. Sampai pagi ini kami boleh bangun, itu semata oleh karena anugerah kasih sayang-Mu, pemeliharaan atas hidup kami. Kami akan mengawali kehidupan kami hari ini bersama Engkau. Sejenak kami hendak mendengar firman-Mu yang hendak kami baca dari dalam Alkitab. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Allah, mencerahkan hati dan pikiran kami, agar firman yang hendak kami baca dan renungkan itu memberikan kekuatan, kepastian selalu mempermuliakan Engkau, bahkan mendekatkan diri kepadamu. Terpujilah Allah yang Maha Baik. Di dalam Kristus Tuhan firman hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab yang mendasari perenungan kita bersama pagi ini terambil dalam kitab Nabi Yeremia pasal 30 ayat 18 dan 19 berkata begini. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudara sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, bacaan kitab pada hari ini berisikan tentang nubuat Nabi Yeremia kepada umat Allah, umat Yahudi yang sementara ditawan di tanah Babel. Kenapa? Karena mereka berontak dan tidak taat pada Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang terlarang, yang melanggar perintah dan firman Tuhan. Mereka menyembah berhala, dan sebagai konsekuensi mereka dibuang dan ditawan di kerajaan Babel. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah penderitaan hidup yang mereka alami, Tuhan jatuh belas kasihan atas penderitaan mereka. Kenapa? Di saat Tuhan menghukum mereka, justru mereka juga mengalami pengasihan Tuhan. Tuhan tidak tega terhadap umatnya, karena umat ini telah diikat perjanjian bersama Tuhan. Allah sendiri yang mengikat perjanjian dengan mereka, dan karena itu Allah tetap mengasihi mereka. Nah, saudara-saudaraku, sahabat GP yang Tuhan kasih, nubuat ini mencakup pemulihan orang Yahudi dari Babel yang akan terjadi pada waktu yang mendekat. Sang Nabi meyakinkan para buangan Yahudi yang menghadapi masa depan yang sepertinya tanpa harapan bahwa umat pilihan Allah tidak akan musnah. Saudara, setelah melalui suatu proses, mereka akan dipulihkan Tuhan.
Mereka akan menjadi lebih maju secara spiritual dan menjadi lebih dekat dengan Allah. Bapak Ibu, sahabat GPB yang Tuhan kasihi, nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yeremia berkata begini, sungguh beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan, tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Kalau kita lihat ayat 12 dan ayat yang ke-13, suatu keadaan yang mirip juga dengan keadaan kita tatkala kita juga mengalami pandemi COVID-19. Berita-berita sekitar ganasnya virus ini yang belum tentu ditemukan obatnya, dan korban terus berguguran. Berbagai upaya dilakukan seperti adanya PSBB, pembatasan jarak, dan pemakaian APD belum terlalu membuahkan hasil. Sementara di lain pihak, kondisi ekonomi secara global terus merosot dan berdampak bagi kondisi kehidupan ekonomi kita. Pertanyaan sederhana, sampai kapan kondisi seperti itu akan terus berlalu dan akan terus berlangsung? Tidak ada yang bisa memprediksi secara pasti dan bisa memberikan suatu jawaban. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat GPB yang Tuhan kasihi, dalam situasi yang tidak pasti seperti yang juga dialami umat Yahudi ini, Tuhan menjanjikan pemulihan. Dikatakan, aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali. Saudaraku, Tuhan akan mendatangkan kesembuhan dan pemulihan bagi masyarakat yang juga sudah bosan tinggal di rumahnya. Saudaraku, hubungan dalam keluarga dipulihkan dan menjadi semakin harmonis. Roda ekonomi akan berputar kembali. Kita akan hidup seperti sedia kala. Saudaraku, Allah tidak berencana membebaskan dan memulihkan bangsa Israel dari penindasan bangsa Babel. Saya ulangi, Allah telah berencana untuk membebaskan dan memulihkan bangsa Israel dari penindasan bangsa Babel. Dan rencana ini akan menghasilkan sukacita yang luar biasa bagi umatnya. Allah pun akan mendengar nyanyian pujian dari bangsa umat pilihannya yang dibebaskan. Dikatakan nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Saudaraku, luapan kegembiraan umat Yahudi tidak hanya keluar sekadar kata-kata, tapi dalam bentuk nyanyian syukur dan nyanyian yang penuh kegembiraan. Dan Allah juga menyukai nyanyian dan pujian sebagai ekspresi batin kita kepadanya. Saudara, dengan nyanyian dan pujian kita membuka dan menjalin relasi yang akrab dengan Allah. Saudaraku, setiap kita pasti memiliki hati yang rindu untuk memuliakan Tuhan. Dalam situasi apapun, baik atau tidak baik keadaannya, marilah kita memuliakan Tuhan dengan nyanyian dan pujian kita yang menandai kedekatan kita dengan Allah.
Tuhan Sang Penyelamat dan Pemulih kehidupan kita. Ini semua boleh terjadi untuk menumbuhkan iman dan pengharapan kita kepada Allah dan membuat kita semakin maju secara spiritual dan mendekat kepada Allah. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sahabat IPP, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pulihkanlah kami dan bantulah kami selaku umat-Mu. Bentuklah hidup kami, bahkan bentuklah karakter yang kuat sebagaimana karakter-Mu, dan kokohkanlah integritas kami menghadapi berbagai tantangan, ancaman, godaan, dan rayuan serta dinamika kehidupan yang menantang ini. Bapa, kami sungguh bersyukur dan memuliakan Engkau lewat nyanyian syukur sebagai rasa hormat dan terima kasih atas rahmat-Mu yang besar bagi kami. Bapa, tuntunlah setiap langkah kami agar tetap berada dalam terang kasih-Mu untuk mengalami proses pemulihan. Terima kasih ya Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat GPW yang Tuhan kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.